Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Dwiandi Putri dengan NIM 70111925, mahasiswi UIN STS Jambi, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bisnis model kanvas jasa titip online. Bisnis model kanvas adalah sebuah kerangka model bisnis yang memiliki 9 komponen di dalamnya. Bisnis model kanvas berguna untuk memberikan kita gambaran yang jelas terhadap struktur dari sebuah bisnis. Saat pertama kali membuat rencana bisnis model kanvas merupakan salah satu hal yang wajib kita gunakan. Bisnis model kanvas terdiri dari 9 elemen penting yang memiliki peranannya sendiri. Berikut adalah cara menentukan dan merumuskan masing-masing dari 9 elemen tersebut. Elemen penting bisnis model kanvas yang pertama, value proposition, merupakan nilai jual dari produk atau jasa yang akan dipasarkan. Value proposition menjadi hal yang pertama harus ditentukan dalam membuat bisnis model kanvas. Value proposition ini berguna untuk mengetahui apa kelebihan dari bisnis yang kita jual dan apakah bisnis tersebut dibutuhkan oleh target konsumen dari bisnis kita. Yang kedua, customer segment, merupakan hal yang menentukan target konsumen. Bagian ini berisi hal-hal berkaitan dengan target konsumen yang relevan dengan bisnis kita secara spesifik. Yang ketiga, customer relationship, merupakan hubungan dengan konsumen. Hubungan dengan konsumen perlu dijaga. Hubungan tersebut dibuat dengan memahami dan mendekat dengan para konsumen. Membangun customer relationship dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti personal, grup, dan lain sebagainya. Sebagai pebisnis, kita harus menentukan cara paling efektif dalam membentuk customer relationship. Yang keempat, channels atau sarana yang akan digunakan untuk menyampaikan produk atau jasa. Melalui channel, kamu dapat mengenalkan value proposition bisnis kepada konsumen, menjadi sarana untuk customer support, dan membantu konsumen untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kelima adalah key activities. Key activities mengenai apa saja kegiatan yang akan dilakukan untuk menyukseskan bisnis. Key activities ini meliputi bagian di belakang layar, seperti proses penjualan kepada konsumen, marketing, dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan yang berada di dalam bagian ini sangatlah penting untuk keberlangsungan bisnis ke depannya. Yang keenam, key resources, mengenai sumber daya yang digunakan pada bisnis. Sumber daya tersebut dapat berupa barang fisik, tenaga kerja, keuangan, tempat, dan kekayaan intelektual. Pemilihan sumber daya juga harus tepat agar dapat mendukungnya jalan bisnis. Yang ketujuh, key partner, atau hubungan yang bisnis kita miliki dengan pihak-pihak eksternal agar bisnis dapat berjalan dengan baik dan benar. Contohnya seperti pabrik, partner kerjasama, distributor, dan lain-lain. Dengan mengetahui key partners, kalian dapat menganalisa mana pihak yang vital bagi bisnis kalian. Yang kedelapan, cost structure, yaitu skema finansial yang membiayai operasional perusahaan kita. Cost structure berisi biaya-biaya apa saja yang harus dikeluarkan untuk menunjang bisnis kita. Cara paling sederhana adalah menentukan fixed cost dan variable cost dari bisnis kita. Dan yang terakhir, yang kesembilan, revenue stream, yaitu bagaimana kita akan memperoleh pendapatan untuk operasi bisnis yang akan dijalani. Revenue stream merupakan bagian yang sangat penting karena disinilah diuraikan bagaimana kita akan memperoleh pendapatan untuk operasi bisnis. Dengan mengetahui ini, resources dapat dimanfaatkan dengan maksimal, dan skema pendapatan bisnis kita akan menjadi lebih jelas. Selanjutnya, kita masuk ke bisnis model kanvas jasa titip online. Yang pertama ada key partner, yaitu store-store yang ada di pusat belanja. Yang kedua, key activities, memberikan pelayanan dan kualitas yang baik terhadap calon konsumen. Yang ketiga, key resources, yaitu produk yang akan dibeli dan sistem manajemennya. Yang keempat, value proposition. Yang pertama, tidak ribet dan mudah. Hanya dengan ponsel atau komputer, calon konsumen bisa membeli barang yang diinginkan dari store-store yang ada di pusat belanja. Calon konsumen hanya perlu memesan barang yang diinginkan dari rumah, dan kami sebagai penyedia just tip akan membantu membeli barang yang Anda inginkan secara online dan mengirimkannya ke alamat tujuan dengan aman. Yang kedua, hemat waktu. Untuk calon konsumen yang tidak memiliki waktu untuk belanja, bisa memanfaatkan kami sebagai penyedia just tip untuk memberi produk yang kalian inginkan, sehingga calon konsumen bisa menghemat waktu tanpa bersusah payah membeli produk yang diinginkan secara langsung.
Yang ketiga, relasi kian bertambah. Keunggulan bisnis jasa titip yang jarang disadari ialah makin bertambahnya relasi. Kian sering kita bepergian tentunya mendorong bertemu banyak orang yang memiliki latar belakang yang berbeda. Belum lagi saking seringnya berbelanja, pasti nantinya akan ditawari kartu keanggotaan toko retail. Kesempatan ini membantu Anda untuk mendapatkan barang yang diinginkan dengan harga yang lebih murah namun kualitasnya sama. Dan yang keempat, selalu update produk-produk terbaru. Keunggulan lainnya dari bisnis jasa titip ialah kita sebagai penyedia jasa titip tidak pernah ketinggalan berita. Bisnis ini bisa menambah wawasan dalam berbagai bidang, mulai dari fashion, kuliner, hingga gadget yang lagi tren. Yang kelima, customer relationship. Komunikasi intens dengan calon konsumen, agar calon konsumen tidak ragu-ragu untuk bertanya seputar barang yang akan ia pesan. Yang keenam, channels. Channels dari bisnis model kanvas jasa titip online ini ialah melalui media sosial seperti Facebook fanpage, Twitter, Instagram, dan WhatsApp. Yang ketujuh, customer segment, yaitu pakaian anak-anak, remaja, dan dewasa. Yang kedua, alat elektronik, dan lain-lain. Yang kedelapan, cost structure. Di sini cost structure-nya ada yang pertama, biaya transportasi, yang kedua, biaya pemasaran, yang ketiga, biaya pengemasan, dan yang keempat, biaya pengiriman. Dan yang terakhir, revenue stream. Mengadakan sistem bisnis pre-order di mana calon konsumen memesan barang yang mereka inginkan dengan membayar DP terlebih dahulu. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.